kami dari kelompok 1 dari golongan B akan membuat video tentang tutorial cara konfigurasi topologi jaringan dari tugas akhir mata kuliah jaringan WAN. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisita Marikna Putri dengan NIM E3224099. Kemudian, dan saya Adib Maulidan Muhammad dengan NIM E3224062. Dan saya Elga Maulana Asyari Azam Zaini dengan NIM E3224043. Dan saya Rizky Surya Mustafa dengan NIM E322400822. Oke, baik. Sekian dari perkenalan kami. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang skenario dari topologi dan tugas akhir yang sudah diberikan. Di sini ada kantor A dan kantor B, yang dimana di sini kantor A, kemudian di kantor B, yang dimana setiap kantor itu memiliki dua lantai. Lantai pertama dan lantai kedua. Lantai kedua yaitu memiliki satu router dan switch, kemudian ada access point menggunakan wifi kantor lantai 2, yang dimana ada bagian kreatif yaitu dengan IP 192.168.10.37/25 dengan port 1 sampai 8 yang mode akses. Ini menggunakan metode ASPF. Kemudian pada lantai pertama yaitu dengan router dan satu switch. Dan di sini ada dua bagian, yaitu ada bagian manajemen dan bagian HFD, yang dimana HD ini memiliki VLAN 10 dengan IP 192.168.10.6/26, port 1 sampai 4 dengan mode akses. Kemudian selanjutnya ada bagian manajemen dengan VLAN 20 192 dengan IP 192.168.10.21/26 dengan port 5 sampai 11 dengan mode akses, yang dimana ini juga dengan menggunakan access point dengan wifi kantor lantai pertama. Adapun IP-nya yaitu pada lantai 2 yaitu 50.2/30. Adapun lantai 1 itu juga sama seperti lantai 2, namun berbeda dengan bagian IP belakangnya yaitu 1/30. Kemudian dilanjutkan pada kantor B, di mana juga memiliki dua lantai. Lantai pertama memiliki router satu router dan satu switch dengan bagian produktif 1 dengan IP 192.168.20.2/26 dengan port 1 sampai 4 menggunakan mode akses, yang dimana juga menggunakan access point. Kemudian pada lantai kedua yaitu memiliki satu router dan satu switch dengan access point. Pada bagian ini merupakan bagian produktif 2 dengan IP 192.168.20.71/26 dengan port 1 sampai 6 dengan menggunakan mode akses. Adapun setiap bagian ini menggunakan metode ASPF. Kemudian pada router, setiap router 0 ketiga, setiap router ini menggunakan metode BGP dengan IP 10.100.100/30. Baik, itu merupakan sedikit keterangan dari skenario yang kami buat. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang topologi jaringannya. Nah, jadi di sini saya ingin melanjutkan apa yang sudah teman saya kerjakan tadi, yaitu skenario, dan sudah dijelaskan juga tentunya mengenai skenarionya. Nah, di sini langsung saja ke penerapan atau eksekusinya. Nah, di sini saya sudah membuat topologi sesuai dengan skenario dan sesuai dengan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Fahri. Nah, langsung saja untuk menjelaskan topologinya, yaitu pertama ada kantor A yang terhubung langsung dengan antar lantainya. Nah, terhubungnya lewat router 1 ke router 0 melalui kabel serial. Nah, seperti itu. Lalu ada kantor B juga yang juga saling terhubung antar lantainya.
yang dihubungkan oleh router 2 ke router 3 menggunakan kabel serial juga. Nah, tentu saja tidak hanya itu, di sini juga antar kantor bisa juga terhubung. Jadi bukan cuma hanya antar lantai, tapi antar kantor juga. Sehingga antar kantor A dan kantor B bisa berkomunikasi. Nah, di sini kantor A dan kantor B dihubungkan oleh router 0 dari kantor A dan router 2 dari kantor B, dan dihubungkan dengan serial kabel juga tentunya. Nah, bagaimana proses konfigurasinya? Mari kita saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita membuat dua VLAN di bagian switch A untuk HRD dan manajemen. Dan juga memberi akses untuk VLAN 10 dan VLAN 20 yang untuk dan akses VLAN. Kantor A menggunakan IP 192.168.10 dan kalau kantor B nanti 20. Dan untuk subnetnya 26. Dan juga kita akan membuat DHCP untuk bagian manajemen dan HRD supaya nanti PC-nya bisa mendapatkan IP secara otomatis.
eh tipe sedikit. Enam puluh. Kita juga buat di ACP server untuk yang bagian manajemen. Oke, sekarang kita sudah mengonfigurasi untuk bagian HRD dan manajemen. Selanjutnya kita coba untuk mengetes apakah berhasil atau tidak. Jika sudah berhasil seperti ini, kita bisa lanjut untuk memberikan IP yang untuk menghubungkan antara router 0 dengan router 1. Jika sudah memberikan IP ini nanti masih belum terhubung, jadi harus di routing static dulu atau routing lainnya supaya bisa terhubung. Selanjutnya kita akan memberikan IP untuk yang PC kreatif di bagian kantor lantai 2. Kita juga buat untuk yang di HCP nya supaya nanti otomatis IP nya.
Ada sedikit salah. Oke, jika sudah, kita mencoba untuk mengeping atau mengirimkan message antara PC di kreatif, karena PC kreatif dan manajemen dan HRD belum terhubung karena antara routernya belum di routing, jadi belum terhubung. Dan juga kita tambahkan juga IP untuk menghubungkan antara kantor A dan kantor B. Oke, kita menggunakan IP yang sudah ditentukan, yaitu 10.100.100.1. Untuk bagian selanjutnya, routing, konfigurasi router B dan yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terhubung, lalu kita tambahkan IP sesuai dengan soal. Nah, setelah itu kita config untuk DHCP poolnya. Port 1 ya. Sini kita tambahkan network. Lalu default router, lalu DNS juga jangan lupa, lalu yang terakhir yaitu IP DHCP excluded address. Oke guys, excluded. Lalu kita selanjutnya yaitu menambahkan IP pada interface serial 2 di sini untuk terhubung ke router 3 tadi. Langsung saja masuk lagi ke CLI router 2 dan masuk ke interface serial 2. Kebiasaan titik amanya. Sensor. Lalu tambahkan IP sesuai dengan soal. Lalu selanjutnya kita config IP-nya untuk serial 3.0. 3.0 ini untuk ke router 0 tadi, antar kantor. Masuk lagi ke router 2 CLI, lalu masuk ke serial 3.0, lalu IP add, nah, setelah itu lanjut ke konfigurasi router 3. Nah, di sini router 2 sudah selesai, yaitu dimana kita tadi sudah menambahkan IP pada serial 2.
untuk router 3 dan serial 3 untuk ke router 0 atau antar gedung. Nah, jadi untuk serial 2 ini untuk antar lantai. Nah, sedangkan yang serial 3 tadi antar gedung begitu. Selanjutnya kita config untuk router 3-nya. Langsung saja masuk ke CLI-nya. Masuk ke FA0.0. Nah, untuk FA0.0 ini untuk menuju ke dalam kantornya atau ke switch ini. Kita lanjutkan, beri IP-nya itu 192.168.20.65 dengan subnet mask 55.252 92. Traffic pin 192. Nah, jadi selanjutnya yaitu kita setting lagi untuk DHCP poolnya untuk PC-PC ini biar mendapat IP. Lalu kita kembali ke router 3 dan ya. Beri nama DHCP poolnya, lalu network seperti biasa 192.4 5 lalu default router juga jangan lupa. DNS lalu selanjutnya kita konfigurasi untuk ke serial 2 atau ke bawah tadi ke sini. Lanjut kita masuk ke NTSE2/0 ya. Lalu tambahkan IP yaitu 40 yang tadi 4041 untuk router 2 ke router 3, sedangkan yang 4042 itu untuk router 3 ke router 2. Lalu setelah menambahkan IP dan DHCP untuk setiap ruangan dan setiap lantai, kita lakukan static routing agar supaya semuanya saling terhubung. Jadi static routing sendiri merupakan protokol yang dilakukan agar router lain kenal antar router gitu intinya. Pertama yaitu kita ke router 0 untuk static routing. Langsung IP root next hop, lalu next hopnya yaitu 10.28, lalu subnet dan subnet, lalu yang terakhir network ya. Yang terakhir ini network. Jadi yang pertama yaitu IP root, lalu network, lalu subnet mask dan next hop. Next hop yaitu IP yang dilewati untuk mencapai tujuan. Intinya begitu. Lalu pada router 1 kita config juga IP root 92.68.10.0
1, 255, 255, 255, dengan X 50, 51. Lalu tidak lupa juga untuk ke 1064 melewati sama 50, 50, 51. Nah, di sini seperti yang sudah saya lakukan tadi, yaitu menambahkan static root pada router 1 dan router 0. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pada bagian menghapus routing statik dan menambahkan RIP atau menggunakan RIP protokol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada router 0 Ini. dengan IP 192.168, 10, 128, 255, 255, 28, 50, 2. Terus lanjut pada router pertama. Kemudian menambahkan RIP pada router 0.
lanjutkan pada router utama. Nol. Kita exit. Oke. No router. So exit. No router. Kita mulai bentuknya router IGRP apalagi 10. Nah, oke, setelah itu lanjut network 128.8.10.0 spasi 0.0.0.255 ya 255. Nah ya bener. Oke, lanjut network 50 nya 3 kali deh, 53 kali 0 spasi 0.0.0.3. Oke, setelah itu no auto Sumeri ya, Sumeri. Oke, setelah ini kita lanjut ke router yang satu, kita IGRP juga ya, kita config config yaitu router IGRP 10. Oke, nah bisa network ya, itu hampir sama seperti router 0 ya, 192.168.10 128 123 127. Oke, kita lanjut network 50 0 spasi 0 3. Oke ya, bisa. Lanjut no auto ya, auto Mary hapus, kita exit. No router IGRP ya 10. Oke, kita lanjut yang kenal juga, kita hapus juga. No router IGRP 10 gerak. Nah, setelah itu router kita setting, kita config router OSPF 1. Oke, bisa network 192.168.0.0.0.63 maka area rekno. Oke, bisa. Terus kita coba lagi, ini kita ganti 64 area 0
Udah. Oke, baik. Mungkin dari saya itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia tadi langkah-langkah yang sudah kami kerjakan bersama tentunya untuk tugas akhir dari proyek matkul jaringan WAN. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.